Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan operator pada bahasa pemrograman Java. Pada video sebelumnya kita telah belajar terkait dengan tipe data. Tipe data, variabel dan konstanta pasti akan berhubungan dengan operator. Baiklah, kita mulai dengan operator yang pertama. Sebelumnya kita buat kelas dulu. New class, materi 3. Oke. Seperti biasa ya, di delete semuanya aja, lalu habis itu kita sisakan nama kelasnya aja. Ini pada BlueG. Jangan lupa buat method mainnya, method main public static void main string alias. Oke, jangan lupa di kurung curl buka dan kurung curl tutup seperti itu. Lanjut, operator ada apa aja di dalam bahasa pemrograman Java? Yang standar yang kita pelajari adalah yang pertama adalah operator pada Java. Yang pertama adalah penugasan. Oke. Operator penugasan ini ditandai dengan tanda sama dengan. Ya, tandanya adalah sama dengan. Itu. Nah, apa itu fungsinya? Contoh, pada saat kita bilang integer x sama dengan 10, artinya nilai 10 ini diberikan atau ditugaskan untuk x. Jadi dalam operator, tanda operator itu adalah tandanya nilai yang diberikan ke setiap operator namanya operan. Gitu. Jadi itu adalah bentuk dari penugasan. Jadi nilai yang di sebelah kanan ditugaskan untuk masuk ke sebelah kiri. Operator penugasan banyak, bukan banyak ya, nantinya akan ada peningkatannya, tapi buat sementara penugasan itu namanya tandanya dengan tanda sama dengan. Itu adalah penugasan. Yang kedua, yang banyak banget akan digunakan adalah operator aritmatika. Ini semua yang berhubungan dengan tanda plus, minus, kali, bagi, division. Oke, kita mulai dengan tanda plusnya. Jadi contoh, integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 7. Kita punya integer C sama dengan A plus B. Kita lihat di sini berarti nilai A ditambah dengan B, ini operannya. A itu operan, B itu operan, nilainya. Plus berarti operatornya, operator aritmatika penjumlahan. Oke, nah plus di sini sama hitungan matematikanya 7 tambah 5, maka C-nya sama dengan 12. Maka kalau kita sys out, println C, ya, kita compile di sini, lalu kita pindah ke sini dan kita jalankan nilainya, maka kita ketemu 12. Ini sama dengan pengumpulan biasa ya. Maka kalau kita cek 7 tambah 5 sama dengan 12. Nah, itu aritmatika. Nah, untuk operator lainnya minus, kali, bagi, div itu sama ya. Jadi misalnya integer D sama dengan B min A. Berarti 7 dikurang 5. Nah, di sini ya. Ini berarti 7 plus 5. Ini berarti 7 min 5 gitu. Ini jawabannya pasti sama dengan 12. Ini sama dengan 2 gitu. Integer E, kita punya E adalah nilai daripada perkalian A dikali B, berarti kita punya A kali B 7 kali 5 sama dengan 35 gitu ya. Oke, kita lanjut. Integer F sama dengan A dibagi B, itu berarti di sini adalah A-nya 7. Balik ya. Ini 5 plus 7. Ini 5 dikali 7. Ini 5 dibagi 7. Nah, sama dengan ini jawabannya 0, nanti dijelaskan kenapa. Integer FG sama dengan kita balik nih, E dibagi A. Ini berarti 7 dibagi 5, ini jawabannya 1. Terakhir integer H sama dengan A modulus B, berarti di sini adalah 5 mod gitu ya, mod 7 sama dengan 5. Terakhir adalah integer I sama dengan B modulus A.
ini berarti 7 mod 5 sama dengan 2. Oke, ya, jadi biar nggak bingung, ini ada penjelasannya. Terus kita sys out apakah apa yang kita hitung tadi sesuai ya. Jadi ada A, B, ada C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini C, D, E, F, G, H, dan I. Jadi kita compile, terus kita jalankan programnya. Oke, nah di sini outputnya kita lihat dulu outputnya sesuai tidak dengan apa yang kita sampaikan tadi. Oh, di sini 7 ditambah 5 12, betul. 7 dikurang 5 2, 5 dikali 7 35, 5 dibagi 7 0. Nah di sini lihat kenapa 5 dibagi 7 itu 0, misalnya bukan 0, karena tipe datanya integer. Ingat ya, A itu integer, B itu integer. Integer dibagi integer, hasilnya pasti integer. Gitu. Nah, sekarang lihat 7 dibagi 5 sama, 7 dibagi 5. 5 dibagi 7 kan 0, ya. Nah, karena 0, nilai integernya itu cuma diambil 0-nya aja. Kan yang ditampilkan 0. 7 dibagi 5 itu 1,4. Nah, 1,4 karena tipe datanya integer, maka yang diambil 1-nya aja. Ini 5 dibagi 7, kenapa 5? Karena 5 dibagi 7 itu 0, sekian. Atau kalau kita bilang 0 sisa 5. Nah, sisanya kan 5 ya. 7 dibagi 5 modulus 7 modulus 5 atau 7 mod 5 itu sisa 2. Itu karena 1 sisa 2. Gitu. Jadi diingat kalau modulus, kalau kurang dari nilai yang sebelah kiri ini, kurang dari sebelah kanan, itu jawabannya berarti sebelah kirinya nih 5. Gitu. Itu yang paling gampang. Jadi 1 modulus 1 juta, jawabannya 1. 2 modulus 3 miliar, jawabannya 2. Kalau di sebelah kirinya kurang dari sebelah kanan. Seperti itu. Nah, ini operator aritmatika. Dan ingat, operator aritmatika berlaku hukum matematika terkait dengan derajat mana yang dikerjain duluan. Modulus kali bagi itu pasti dikerjakan duluan dibandingkan dengan tambah. Gitu ya. Jadi kalau saya sys out system out.println misalnya 5 ditambah 3 dikali 2 gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman bilang jawabannya 16, ini salah. Kenapa? Karena 3 dulu dikali 2. 3 kali 2 6 tambah 5 11. Maka kalau kita compile, kita jalankan programnya yang tadi, maka yang paling bawah itu jawabannya 11. Jadi diingat ya, jangan sampai nanti masih suka kebalik, kali duluan dibandingkan dengan penjumlahan gitu. Nah, itu untuk operator aritmatika. Jadi operator aritmatika itu sebenarnya operator aritmatika itu sebenarnya apa yang kita pelajari di matematika gitu. Jadi teman-teman tinggal implementasikan aja. Oke, dilanjut. Tadi operator yang kedua aritmatika. Sekarang kita punya operator yang ketiga. Operator yang ketiga, oke, ini namanya operator logika. Pembanding dulu, pembanding. Ini yang berhubungan sama kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi operator pembanding itu nilainya pasti akan berhubungan sama true dan false. Ini kayak gini nih. Nah, kalau kita hubungannya sama true dan false, jawabannya pasti ke tipe data boolean. Contoh, kita punya boolean misalnya AA sama dengan 5 dikurang 3. Oke ya. Nah, 5 dikurang 3, teman-teman lihat nih, pernyataan 5 kurang dari 3 itu benar atau salah? Di sini kan salah ya, false ya. Karena 5 lebih dari 3, maka AA-nya nilainya adalah false. Kalau kita bandingkan boolean AB sama dengan 5 lebih dari 3. Nah, pernyataan di sini benar karena 5 memang lebih dari 3. Maka jawabannya true. Oke, jadi kita sys out biar gampang, system.out.println AA gitu ya. Sama satu lagi, satu lagi adalah yang ini ya. Oke, AB. Terus kita compile, kita jalankan programnya dari awal kembali. Oke, kita lihat yang bawahnya false sama true gitu, sesuai dengan tadi yang ini ya.
false sama true, AA-nya false, AB-nya true gitu. Nah jadi ingat, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah untuk membandingkan nilainya sama atau tidak gitu ya, nah, jadi kita langsung di sysout aja, system.out.println misalnya 5 sama dengan 3. Nah di sisi ini teman-teman ini jadi salah. Kenapa? Lihat, tanda sama dengan ini itu sudah dipakai di operator penugasan. Jadi kalau mau membandingkan nilai sama atau tidak, dua buah nilai sama atau tidak, tanda yang digunakan adalah 2 kali, sama dengan gitu. Jadi ini apakah 5 sama dengan 3? Terus sama satu lagi kita bisa bandingkan. Oke, sebentar ya. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan terkait dengan ini. Oke. Nah, sekarang kalau 5 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Lihat, false sama true lagi ya. Sekarang kita lihat false yang keduanya, ini 5 sama dengan 3, salah. Ini false ya. Ini 5 sama dengan 5, ya true. Seperti itu. Nah, ada yang terakhir, tanda yang biasa digunakan adalah not sama dengan out println 5 tidak sama dengan 3. Ini jawabannya pasti true. Karena 5 tidak sama dengan 3 itu benar. Itu. Jadi sekarang kita jalankan lagi, paling terakhir harusnya namanya adalah true paling bawahnya. Dapat dari mana? Dari sininya. Oke ya teman-teman. Jadi lihat, 5 tidak sama dengan 3 itu true paling bawah. Itu. Nah, jadi dijeliin lagi. Pokoknya gini aja, kalau ada tanda sama dengan, kalau dianya ke kiri kanan yang sama gitu ya, kecuali tidak sama dengan ya, itu pasti true. Oke, nah terus apalagi, jadi ininya jawabannya adalah true sama false. Oke, lebih dari sama dengan itu juga sama ya, lebih dari sama dengan itu artinya apakah 5 lebih dari atau sama dengan sebelah kanannya. Itu. Jadi contoh di sini system.out.println ya. Oke, misalnya ya, 5 kurang dari sama dengan 5. Nah ini jawabannya true juga ya. Gitu. Tapi beda kalau misalnya gini, system.out.println 5 kurang dari 5. Nah ini jawabannya jadi false. Gitu. Nah kenapa 5 kurang dari sama dengan 5 true? Karena ada tanda sama dengannya. 5 kurang dari atau sama dengan 5, ya berarti true. 5 kurang dari 5 itu false. Kenapa? Karena 5 itu sama dengan 5 gitu ya. Jadi tolong dibedakan. Kita buktikan aja jawabannya. Kita jalankan lagi programnya. Lalu kita cek, lihat ininya ya. Nah, lihat jawabannya false paling bawah ya. Ini false, ini false. Gitu. Dan jadi ingat bahwa 5 kurang dari 5 itu adalah false. Walaupun nilainya sama, kecuali ada tanda sama dengannya. Jadi sekali lagi gitu ya. Kalau ada tanda sama dengannya, itu pasti ada nilainya. Oke, lanjut. Sorry. Kalau ada tanda sama dengannya, terus mirip kiri kanannya, itu pasti nilainya true. Kita lanjut. Operator yang ketiga, itu namanya operator logika. Nah, ini yang berhubungan sama AND, OR, dan XOR, satu lagi NOT. Gitu. Cuman ada perbedaan nanti simbolnya ya. Kalau di Pascal kan kita bisa nulis 5N5 gitu. Tapi kalau di Java itu nanti pakainya tanda. Oke, kita mulai dari yang pertama. Lihat, operator logika itu adalah membandingkan dua keadaan, true dan false. Dua keadaan ini berarti nilainya harus true sama false. Gitu. Jadi jangan sampai nilainya integer sama integer, itu nggak bisa. Harus nilainya boolean atau true sama false segala macam. Gitu ya. Nah, kita mulai dari yang N. N itu di Java itu pakai tandanya dan seperti ini ya. Dan 2 kali. Contoh. Gitu ya. Contohnya adalah saya langsung di sysout aja. Oh enggak, biar kelihatan ya. Boolean A sama dengan true. Sekarang yang BB sama dengan true. Terus boolean BC sama dengan false. Biar kelihatan ya. Nah, sekarang kita sysout nih, system.out.println gitu ya. BB dan BC.
gitu. Nah, kita compile ya biar ada jedanya. Sysout dulu deh, saya jedain. System.out.println kosong aja biar ada bedanya nanti. Oke, setelah di compile kita jalanin string. Nah, lihat. Oke, sebentar. Nah, ini udah deh ya. Ini ada paling bawah false gitu. Nah, paling bawah false ini coba saya kecilkan dulu layarnya biar kelihatan besar ya. Yang paling bawah false ya. Oke, ini paling bawah false. Nah, lihat di sini ya. Lihat n itu logika yang nilainya, kalau mau nilainya adalah true, berarti dia harus dua-duanya true gitu. Jadi nanti akan ada tabel kebenarannya nih gitu, atau ada tabel nilainya. Intinya gini, kalau nilai sebuah variabel, kalau nilai dua buah keadaan nilainya dua-duanya true, maka kalau kita operator yang pakai n, itu jawabannya pasti true gitu ya. Nah, jadi ini pasti false. Kenapa? Karena true sama false-nya itu jadinya ini ya, dua-duanya beda gitu. True sama false, n itu jadinya false. Oke. Nah, untuk tabel kebenarannya kita taruh di sini aja ya. Oke, jadi ini contohnya. Sekarang kita sysout dulu aja. System.out.println gitu ya. Nah, sekarang true dan true. Oke, biar banyak ya, biar kelihatan banyak. Jadi ini tabel kebenarannya untuk si n ya. Jadi kita gini aja. Oke, true and true, true and false, terus ada lagi false and true, terakhir adalah false and false gitu, false dan false gitu. Jadi biar kelihatan. Void main string, jalankan programnya. Nah, ini yang ini ya. Nah, gini. Nah, yang ini nih punyanya BNC ya. BB dan BC ini yang false nih. Tapi kita lihat true dan true jawabannya true. True dan false jawabannya false. False dan true jawabannya false. False dan false jawabannya false. Jadi diingat, logika n hanya outputnya hanya true jika dua keadaan tersebut namanya nilainya juga true dua-duanya. Gitu. Jadi kalau salah satunya false, salah satunya aja ada yang false, itu jawabannya pasti false. Jadi teman-teman harus ingat nih, n adalah logika yang kalau nilainya dua-duanya true baru jawabannya true gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Kebaliknya sama siapa? Sama OR. Oke, sekarang kita punya OR nih. OR di sini lo tandanya ini nih, pipeline dua kali itu OR ya. Kita sysout dulu yang kosongannya, system.out.println gitu. Sekarang kita kopas aja. Sekarang kita belajar yang OR. OR itu nilainya atau, beda dengan n. Kalau n tadi kan dan ya, kalau ini atau nih logikanya. Jadi kalau ada pilihan true atau true, pasti kita milihnya yang benar, jawabannya true. True atau false, pasti kita pilihnya true. Gini ya, ini pasti true, ini juga pasti true, ini juga pasti true, ini false. Lihat, salah satunya true, jawabannya true. Kalau tadi n, salah satunya false, jawabannya false. Tapi kalau logika OR, salah satunya true, jawabannya true. Gitu, itu kebalikannya. Jadi kita lihat di sini kebalikan daripada logika OR-nya. Nah, lihat. True, 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 false. Ini sama kayak ini tadi ya. Gitu ya. True, 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 false. Kenapa? Karena true atau true pilihannya. Benar atau benar, pilihannya benar. Benar atau salah, pilihannya benar. Salah atau benar, milihnya yang benar. Tapi kalau false atau salah, ya jawabannya dua-duanya pilihannya salah gitu ya. Maka false. Gitu. Terakhir, berikutnya adalah XOR atau exclusive OR. Tandanya ini yang ada di atas angka 6 gitu. Nah, sekarang kita lihat logikanya. Kalau XOR itu logikanya normal.
kita adalah jika beda jenisnya itu benar, sesama jenis itu salah. Gitu ya. Sesama jenis itu salah, beda jenis itu benar. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini, sesama jenis salah, terus sama jenisnya. Ini berarti false. Gitu. Itu simpelnya kalau kita pakai logikanya OR. XOR. Exclusive OR. Jadi kalau kita running programnya ini ya, nah ketemu jawabannya ini tadi nih. Nah, ya. False, true, true, false. Itu operator logika XOR. Terakhir adalah not. Pakainya apa? Tanda seru. Gitu. Jadi misalnya ini gampang doang ya, system.out system.out.println not true. Satu lagi, misalnya kita buat programnya not false. Kebalikannya, kalau ada tanda seru di depannya berarti kebalikannya. Kebalikan dari true berarti false. Kebalikan dari false berarti true. Udah sesimpel itu. Jadi ada empat ya operator tuh logika. Ini yang ketiga ya. Oke. Ada AND, OR, XOR, dan NOT. AND adalah logika yang dua-duanya true, baru nilainya benar. OR adalah logika yang salah satunya true, baru jawabannya true. XOR adalah logika di mana kalau berbeda jenis itu salah, kalau beda jenis itu benar, kalau sesama jenis itu salah. Itu logika gampangnya ya. Nah, yang terakhir not pakai tanda seru, not true kebalikannya. Oke, jadi kita udah belajar operator penugasan, operator aritmatika, operator pembanding. Berikutnya adalah operator logika. Next, yang kelima, kita punya operator increment dan decrement. Nih, operator increment dan decrement. Gitu. Nah, operator ini berfungsi untuk menambahkan satu angka terhadap sebuah tipe data integer. Jadi contoh, integer A sama dengan 5. Kita punya integer A 5 ya. Nah, sekarang kita lihat tadi udah ada ya, sekarang kita ganti CC. Oke. Integer CA, CCD sama dengan CC++. Nah, lihat di sini. Increment itu pakainya positif 2 kali. Decrement itu pakainya negatif 2 kali. Jadi kalau increment nambah 1, kalau decrement kurang 1. Lihat di sini. CC sama dengan 5, CD sama dengan CC plus. Sekarang kita sys out ya, system.out.println CC. Satu lagi, kita println-nya adalah yang ini. Siapa? CD-nya. Gitu. Saya siapkan dulu yang kosong ini biar nanti ganti barisnya enak. Oke, kita jalankan program kita tadi. Kita akan lihat yang paling bawah ya, 2 angka paling bawah. Nah ini. Nah tadi codingannya. Nah ini ya. Ini. CC-nya 5, CD-nya 6. Ini 5, ini 6. Oke, lihat. Kenapa CD-nya 6? Karena CC plus 1 plus ya. Tapi ada yang unik nih teman-teman. Gitu ya. Integer CE sama dengan plus gitu ya. Plus CD. Oke, kita lihat nih. CC 5, CD sama dengan CC++, CE sama dengan plus CD. Nah, kita akan lihat berapa angka CE-nya. Ya, berapa angka CE-nya. Kita compile. Nah, nanti kita lihat bedanya sedikit. Break and string. Oke. Nah, lihat kok outputnya 6 ya. Pada saat kita bilang CE. Gitu ya. Kok CE-nya 6 nih? Di sini ya. Kan itu plus 1 ya. Lihat. Plus CD. Gitu. Ini lihat di sini. CC 5,
CC adalah, kita lihat ya, CC berarti CC ditambah 1, 6, masuk ke CD, kan gitu ya kira-kira. Nah, CD-nya jadi 6. Oke, sekarang kita lihat CE. CE plus CD. Oke. Nah, sekarang kenapa CE-nya nggak dapat 7? Nah, buat menjawab itu kita lihat dulu. Sekarang nilai akhir CD berapa sih? Gini ya, nilai akhir CD berapa sih? Harusnya nilai akhirnya 7. Harusnya ya. Coba kita cek dulu. Sorry. CC plus CD sama dengan ini ada ya. Oke. Kita compare lagi. Coba sekali lagi. Nah, ini 4. 4 nya 6 ya, gitu. Sorry. 5 6 6. Oh iya. Ini kenapa CC-nya? Ini CC-nya 6 ya, sorry. Oke. Nah, sorry, diulang. Ini tadi CC-nya kenapa 6? Karena CC++ itu nambah 1 ya, dan dia akan berimpact sama dirinya sendiri. Jadi sebelum ini saya ulang dulu biar kelihatan. Gitu ya. Nah, ini saya ulang dulu. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke, sekarang CC++. Ini nggak ada apa-apa nih, CC++ aja. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nilai CC-nya paling baru. Void main string. Oke. Nah, ini jawabannya 6 ya. Kenapa jawabannya 6? Karena dia sudah dimasukkan ke dalam operator increment. Jadi CC ditambah 1 jadi 6 nih. Begitu kita output. Nah, sekarang ini kita ganti ya. Integer CC plus. Nah, di sini ya. CC adalah sebuah angka ya. CC berarti angkanya 6. CD-nya berarti kalau kita ganti, kalau kita lihat ini jadi 6 juga. Ya, kita satu-satu nih. CD-nya jadi 6 juga pasti. Oke, void main string. Hop. Aduh, bentar. Oke. Nah, sorry ya, kita ulang. Sekarang kita void main string. Oke. Ini kenapa 5 nih? Gitu. Padahal CC-nya udah jelas-jelas tadi 6, tapi kenapa CD-nya 5? Lihat tandanya ya. Jadi increment sama decrement itu ada dua jenisnya. Ada post decrement sama pre decrement. Post increment sama pre decrement. Gitu. Jadi ada dua nih. Ada yang tandanya CC++ di depan, ada yang tandanya kita lihat integer DD sama dengan 5, integer DE sama dengan plus DD. Nah, ini kita lihat nih bedanya ya. Kita lihat ke sini. Ini kita lihat, ini kita jalan biar kelihatan bedanya. Ini DD, ini DE. Nah, oke, kita compile. Oke, ini kita nggak tahu nih berapa, ini juga kita nggak tahu berapa. Oke, kita running programnya. Void main string. Oke. Nah, lihat perbedaan antara dua di atas. Di atas 6 sama 5. Kenapa CD-nya dapatnya 5? Bukan kayak di sini nih. DE dapatnya 6. Lihat, dua-duanya ditambah 1, tapi bedanya perlakuan. Kalau positifnya itu ada di belakang, artinya dia CC-nya nambah satunya setelah kegiatannya selesai. Contoh, ini kan ada operator penugasan ya, berarti nilai CC-nya dikasih dulu ke CD. Nilai CC-nya berapa? 5. 5 dikasih dulu ke CD, maka CD-nya 5. Ya, maka CD-nya di sini 5. Nah, setelah dia dikasih, baru operator plusnya jalan nih, karena dia di belakang. Jadi 5 tambah 1, maka nilai CC-nya sekarang 6. Oke, nilai CC-nya jadi 6, tapi CD-nya tetap dapat angka 5. Beda dengan yang di sini DD. DD-nya 5 plus DD. Oh, positifnya di depan, berarti ditambah dulu. Tambah 1 DD-nya. DD tambah 1 jadi berapa? Jadi angka 6. Maka yang dikasih ke DE juga 6. Maka di sini outputnya 6, ini 6. Ini 6, ini 6.
Jadi tolong bedakan kalau CC-nya di belakang sama CC-nya di depan. Itu tolong bedain ya. Nah, contoh lagi misalnya gini ya. Kita lihat di sini kita punya integer misalnya ff sama dengan 5. Nah, buat membuat kalian lebih jeli, ff plus plus. Kita lihat compile ya. Berapa sih ff plus plus tuh? Kalau kita compile programnya biar kelihatan ya. Oke, 10 deh biar beda. Ya. Terus kita jalanin programnya nih. Void main string 10. Dia tetap 10. Kok 10 padahal ditambah udah ditambah plus plus. Nah, kita lihat system.out.println ff. Berapa ff paling barunya? Ff paling barunya adalah 11. Nah, lihat 11 bukan lagi 10. Loh, kok bukan 10 ya? Padahal ff-nya 10 karena udah ditambah di sini. Tapi kenapa yang di atas tidak menambahkan 11? Karena dia nambahinnya setelah pekerjaan ada di belakang. Contohnya beda dengan kayak gini nih. Di sini kan tambahin dulu kan, plusnya di depan. Berarti kalau kita jalanin programnya, dia udah angka 11 dari awal. Lihat, 11 dari awal. Gitu. Jadi jangan sampai kebalik ya. Nanti biasanya ada nih plus plus f. Oh, berarti nambah dulu nih. Ya udah tambahkan dulu dia. 10 tambah 1 jadi 11. Gitu ya. Itu operator increment sama decrement. Sama ya. Integer ff gg 11. Ini juga sama nih. Coba ya. System.out.println misalnya 5 ditambah gg plus plus. Kira-kira jawabannya berapa nih? 16 atau 17? Kita lihat compile ya. Paling bawah void main string. Oke, jawabannya 16. Kenapa 16? Karena 11 tambah 5. Tapi kan plus plus GG-nya ada plus plusnya di belakang. Kita lihat bedanya. Kalau plus plusnya di depan. Kalau plus plusnya di depan berarti 11 nih ditambah 1 duluan nih. Jadi 12. Maka outputnya di berapa? Jadi 17. Nah, lihat beda kan? Tadi 16 karena perbedaan pre-decrement sama post-decrement. Negatif berarti kan 11 duluan dikurang 1 berarti jawabannya GG nya 10 tambah 5 berarti jawabannya 15 gini. Nah, jadi tolong diperhatikan penempatannya, hati-hati penempatannya. Kalau di depan berarti dikerjain duluan, kalau di belakang berarti dikerjainnya terakhir ada operator namanya shorthand. Ini penjelasan terakhirnya gitu. Nah, shorthand itu misalnya gini, saya punya integer xx sama dengan 10. Terus saya bilang integer xy plus sama dengan gitu ya. Plus sama dengan itu artinya dijumlahkan atau gini ya. Biar gampang kelihatan bedanya gini deh. Xx plus sama dengan 10 lagi gitu. Nah, ini artinya adalah xx sama dengan xx plus 10. Nah, jadi shorthand nih. Jadi kalau teman-teman pernah compile, pernah lihat gitu ya. Sistem, nah biar kelihatan bedanya ini 100 gitu. Ini 100. System.out.println xx gitu. Jadi shorthand itu berarti dia menjumlahkan atau mengkalikan dengan dirinya sendiri. Belum pakai ini ya, belum pakai println di sini. Oke, biar kelihatan bedanya kita jedakan aja lalu pakai string kosong aja. Oke, gini ya teman-teman, void main string. Oke, nah ini shorthand nih. Kenapa jadi 110? Karena lihat 10 tambah 100 ya, x-nya itu 10. Jadi berlaku sama ya, xx minus sama dengan 150 gitu ya. Artinya di sini xx sama dengan xx minus 50 gitu. Ada xx terus bagi sama dengan 3. Ini artinya xx sama dengan gitu, xx dibagi 3 gitu. Terus ada lagi misalnya pakainya adalah ini apa ya, sama ya,
modulus, yaitu sama juga gitu ya, xx modulus sama dengan 2. Artinya ini adalah xx sama dengan xx modulus 2. Nah, itu shorthand. Oke, jadi diingat aja ya. Jadi misalnya println x sama dengan 100, berarti kan tadi di sini jawabannya adalah berapa? 110 ya. Oh, ini nggak bisa. Nanti nilai x paling baru. Nah, ini pasti nilai x paling baru. Tapi nggak apa-apa buat pelajarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu x plus sama dengan 100, berarti x plus 100 nih. Sampai sini xx-nya nilainya adalah 110. Nah, berarti di sini xx min sama dengan 50. Berarti di sini sama aja dengan kalian nulisnya adalah xx sama dengan 110 dikurang 50. Berarti jawabannya ini adalah si 60. Nah, di sini ada xx sama dengan xx bagi 3. Berarti di sini sama dengan xx sama dengan paling barunya kan 60 ya. 60 dibagi 3 gitu. Jawabannya adalah 20. Terakhir ada xx modulus 2. Berarti sama dengan xx sama dengan 20 mod 2 sama dengan 0. Berarti kalau kita cetak xx paling terakhir gitu ya, harusnya ya, kalau hitungan kita benar, jawabannya adalah 0 nih paling terakhir. Semoga benar. Oke, 0 gitu ya. Jadi diingat, operator di dalam bahasa pemrograman Java itu ada berapa tadi? 1 penugasan, 2 aritmatika, 3 pembanding, 4 logika gitu. Yang kelima operator decrement increment gitu. Yang keenam ada shorthand. Nanti ada lagi bitwise operator, tapi kita belajar cuma 6 dulu aja buat awal gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa dipraktekkan di sini, bisa dipelajari baik-baik sampai nantinya kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan langsung ke saya. Buat materi operator saya rasa cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.